نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 238. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Sedangkan ulama yang hubbud dunia itu cinta dunia, ia ulama itu menjadi hasad, iri dengki. Hasad itu iri dengki, merasa bersih diri dan suka menganggap kecil dan rendah orang lain. Jadi siapakah termasuk ulama? Bila ulama itu hatinya cinta dunia, seharusnya kan ulama itu cinta akhirat. Ini ada ulama ketujuh lawan dunia, cinta dunia, maka hatinya itu pasti kotor. Bisa ada sifat hasad, iri dengki. Bila melihat orang dapat nikmat, sarik. Nah, itu tandanya iri dengki. Jadi iri dengki ini siapa aja bisa kena gitu nah. Ulama ke orang awam kah? Pokoknya bila kita nih melihat orang dapat nikmat, kada nyaman hati kita, berarti hati kita ada iri dengki kita. Nah, iri dengki ini pedang sanak lawan sifat bakhil, sifat memalar. Termasuk cabang daripada sifat memalar iri dengki ini. Maka disebutkan dalam riwayat orang pamalar itu kada masuk surga. Termasuk iri dengki ini bisa kan masuk surga juga. Karena di pintu surga bertulisan ikam surga aneh haram dimasuki oleh orang yang pemalar. Nah, dengki ini termasuk sifat pemalar. Di mana aja hubungannya lawan pemalar? Contohnya gini, pian misalnya diberi Tuhan nikmat harta misalnya lah, anggaplah pian sugih. Ulun misalnya melihat pian dapat nikmat harta tuh ulun sarik. Nah, ulun tuh diisi sifat dengki di hati ulun, dan dengki itu cabang daripada sifat pemalar. Di mana hubungannya lawan sifat pemalar gini? Mamalarakan ampun Tuhan, gitu nah. Jakanya Tuhannya pian jangan berinya. Kayak itu mamalarakan ampun Tuhan. Tuh makanya orang dengki itu tandanya bila melihat orang diberi Tuhan nikmat nyasarik. Kehendaknya tuh pian Tuhannya jangan memberinya nikmat itu. Antu kan memalarakan ampun Tuhan. Pemalar tuh ya bakhil. Nah, kayak itu. Amun memalarakan diri sendiri kan, ampun diri sendiri itu biasanya bakhil. Ya Allah. Amun memalarakan ampun orang, contohnya Tuhan memberi nikmat kepada pian lalu ulun sarik nih. Itu namanya dengki.
Dengki itu ya bedang sanak ya orang sifat bakhil. Maka orang bakhil ini kada masuk surga jangan. Danlah di hati kita ini jangan ada iri dengki. Bila orang dapat nikmat, biar bang orang dapat nikmat memang sudah kehendak Tuhan. Jadi bila orang tuh dapat nikmat lah tuh kehendak Tuhan, bukan kehendak inya. Iri dengki itu macam-macam. Ada mahiri di segi kebungasan. Misalnya kita ada tapi bungas, ada kawan kita bungas lalu sarik. Lihat orang dapat nikmat bungas itu, padahal itu memang kehendak Tuhan. Ini dibungasakan tuh kehendak Tuhan. Misalnya, ini biasanya lah orang iri dengki ini sesama profesi, pejabat sama pejabat, ulama sama ulama, pedagang sama pedagang, petani sama petani. Antara madu lawan madu nih bisa, bini anom lawan bini Tuhan nih bisa irian, berdengki-dengkian. Ulama kayak itu juga, misalnya ulama nih jamaahnya sedikit, ada melihat misalnya ulama di kampung sebelah ulamanya banyak bisa, nang sedikit lebih iri, sarik melihat orang nang bisa banyak jamaahnya, seorang sedikitannya. Nah, itu kehendak Tuhan. Banyak jamaahnya kehendak Tuhan, seorang sedikit kehendak Tuhan juga, terserah Tuhan nih. Pejabat sama pejabat ya saling menjatuhkan tuh. Kita nih apa namanya jadi tim sukses boleh aja bang, jadi tim sukses, cuman jangan menjatuhkan lawan. Kita puji-puji aja misalnya nang kita dukung toh, tapi jangan menjatuhkan lawan politik. Nah, sifat iri dengki ini kayak apa supaya jangan ada iri dengki lawan kita? Ingatakan bila orang dapat nikmat itu karunia Allah, yang Allah anugerahkan kepada dirinya, bukan kehendaknya. Inya lemah juga, kata kamu menghasilkan harta pada dirinya itu ampun Tuhan juga. Tuhan yang kehendak. Misalnya orang tu alim, kita kada alim, iya, itu kehendak Tuhan juga. Tuhan yang menghendak ilmu pada dirinya, inya lemah juga. Nah, yang mengatakan kayak itu sifat iri dengki itu ujar Nabi apa? Menghanguskan amal ibadah kita. Bila ada sifat dengki di hati kita, habis amal ibadah kita, sabarataan habis. Kita beribadah tuh ada gunanya lagi kalau ada iri dengki di hati kita. Nah, jadi iri dengki di hati itu sebabnya apa? Hubbud dunia, jasidin. Cinta lawan dunia akan menjadikan dia hasad. Iri dengki suka menganggap kecil atau rendah orang lain. Siapa saja yang hubbud dunia tidak bisa menghasilkan akhlak-akhlak yang baik dan mulia, dan tidak bisa sebenar-benar beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jalil. Mudah-mudahan hati kita ini ketujuh lawan akhirat saja, cinta lawan akhirat saja. Jangan cinta lawan dunia. Cuman dunia tetap aja dipakai, cuman jangan dicintai. Harta bisa aja, cuman jangan dicintai. Bisi dunia aja kita misalnya rumah bisa jual, kendaraan bisa jual, harta dijual, pohon harta dijual. Cuman jangan dicintai. Jangan dicintai. Nang mencintai itu berdosa. Nah, kita cinta lawan akhirat aja disuruh, jangan cinta lawan dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Artinya, barang siapa mencintai dunianya, mudarat akhiratnya. Jadi bila kita nih cinta lawan dunia, binasa akhirat kita.
Di akhirat pacangan binasa. Dan barang siapa mencintai akhiratnya, mudarat dunianya, artinya dunia lawan akhirat ini kada mau terkumpul di hati kita. Hati kita nih, bila cinta lawan dunia, kada mau. Cinta lawan akhirat juga, kada mau. Cinta dunia tuh bang, berarti benci tuh lawan akhirat. Tapi kalau orang ini cinta akhirat, berarti benci tuh lawan dunia. Nah, artinya bila orang ini mencintai akhirat, mudarat dunia, artinya hatinya kada mencintai dunia. Nah, napa yang disuruh Nabi? Maka utamakanlah sesuatu yang kekal atas yang fana. Fana itu yang hancur. Kekal itu napa? Akhirat. Fana itu napa? Dunia. Jadi utamakan mencintai akhirat karena akhirat kekal daripada cinta lawan dunia. Jadi dunia jangan dicintai, dipakai aja. Cuma jangan dicintai. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, la ta'tiyannakum ba'di dunya ta'kulu imanakum kama ta'kulun naru al-hataba. Artinya akan datang sesudahku, artinya bila setelah aku wafat nih akan ada kena zaman kena jan Nabi, sesudahku dunia itu memakan iman kalian sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kena ada di akhir zaman tahu, wah ini sudahkah terjadi? Gara-gara marabutakan dunia, gara-gara mencari dunia, hilang iman. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Api tuh bila memakan kayu bakar, kayunya kering, cepat hangusnya. Kayak itu juga banyak benar dunia itu cepat menghilangkan iman seseorang. Menghilangkan iman seseorang. Gara-gara mencari dunia, sembahyang nggak ada, itu kan imannya cedera tuh. Gara-gara mencari dunia, becucuntan, itu kan imannya cedera tuh. Gara-gara cinta lawan dunia, menampiling orang, membunuh orang, mengambil hak orang dan sebagainya, itu kan mencederai imannya. Nah, itu. Ada kisahnya ini pernah Jomang dikisahkan, sudah cuman kisahkan ada apa-apa. Hubungannya dengan orang yang cinta lawan dunia. Baharijar ada seseorang laki-laki yang ini ya cinta lawan dunia lah. Ini hendak bakawan lawan Nabi Isa, berarti Isanya lawas dah di zaman Nabi Isa. Ini hendak bakawan lawan Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, aku akan bersamamu dan menemanimu karena aku akan jadi kawan pian. Nah, aku nanya Nabi Isa nih bakawan. Nabi Isa kan ada berpilih juga bakawan. Nah, lalu berjalan kan Nabi Isa ini kan ada bisi rumah. Sidin berjalan aja di permukaan bumi ini, di mana sampai situ Sidin singgah. Jadi orang tadi bersama Nabi Isa berjalan sampai ke tepi sungai. Nah, jadi keduanya ini, maksudnya keduanya Nabi Isa lawan orang tadi duduk-duduk sambil menyantap makan siang, duduk di pinggir sungai. Nah, jadi Nabi Isa lawan orang itu ada bersamaan tiga roti, cuma bersamaan tiga potong roti. Lalu 2 potong roti dimakan, sepotong roti Nabi Isa makan. Nabi kan bisa juga makan sepotong roti 6 orang tadi, berarti tinggal lagi sepotong roti. Nah, maka yang tersisa hanyalah sepotong roti. Lalu Nabi Isa Sidin berdiri menuju sungai hendak minum. Ada divisi rumah, ada divisi cangkir, ada divisi apa. Bila ada tamu sungai, minum di sungai.
Sidin menuju sungai, minum sidin di sungai. Setelah itu sidin bubulik sekalinya dia sidin liati roti nang sebuting sisinya kadeda lagi nih. Nah, lalu Nabi Isa, maka berduaan dia orangnya nih di situ. Stomata hilang. Seharusnya mun bakawan lah nang sabi gitu nah dipanggil dua. Dibagi lawan Nabi Isa ditolak. Kita telah lama hendak tahu kawan ini kawan setia adakah bahwa waktu musafir, waktu kita bertolak kemana musafir, sama makanan misalnya, anggaplah makanan misalnya 3 bungkus makan sebungkus orang. Kena setengah bungkus nih kayak apa reaksi kawan kita, jadi kawan kita bagi 2, nah kawan setia toh. Tapi lah akunya mah misalkan ya lapor ya kadama, nah itu ada setia. Jadi kita hendak mencari kesetiaan kawan tuh bahwa musafir ketika kita kesusahan, apakah nyawa ini berkorban untuk kita? Apakah nyawa ini membagi hartanya untuk kita? Namun nya kada hakun nya seorang dia kada peduli. Nah, itu bukan teman setia. Jadi hilang dari si biji roti tadi. Lalu Nabi Isa bertakun kepada seorang laki-laki tadi. Siapakah yang mengambil roti tersebut? Siapa yang memakan? Lalu laki-laki tadi menjawab, aku tidak tahu aja. Padahal siapa yang ada di situ berduaan aja. Namun kita kan sopan, maka kawan Nabi nih. Nabi ini kan kasyaf, tahu siapa yang memakan. Nabi Isa tahu, pada ini berdusta. Iya, aku ada tahu aja. Nah, lalu jalan aja sudah Nabi Isa tetap aja bakawan Nabi Isa nih. Jalan Nabi Isa, kawan orang tak jalan. Lalu Nabi Isa melihat ada seekor kijang bersama 2 anaknya. Ada kijang, ada 2 ekor anaknya halus. Lalu Nabi Isa memanggil salah satu anak kijang itu, sini jadi Nabi Isa. Lalu anak kijang itu pun hakun datang kepada Nabi Isa lalu disembelih lalu dipanggang. Lalu Nabi Isa memakan daging itu lawan kawan sidin tadi. Tuntung makan, Nabi Isa berkata kepada anak kijang yang sudah disembelih tapi sudah jadi tinggal tulang-tulangnya bang, dagingnya sudah dimakan Nabi Isa. Lalu ujar Nabi Isa, kum biiznillah, berdiri bangkitlah mul hidup pulang dengan izin Allah. Lalu dengan izin Allah anak kijang tadi pun bangkit jadi pulang anak kijang dan tulang-tulangnya deh. Lalu inya kembali kepada mamanya. Jadi Nabi Isa kan menyakiti mamanya kijang. Didupakan pulang oleh Nabi Isa, kan mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nah, bubulik pulangnya minjem jesumat. Nah, dibulikan pulang ada menzalimi mamanya kijang. Anaknya dibulikan pulang. Nah, dilihat oleh nang kawan sidin tadi. Mukjizat Nabi Isa itu dilihat dengan mata kepalanya. Lalu Nabi Isa pun bertanya pulang kepada lelaki tadi. Ujar Nabi Isa, demi Allah, zat yang memperlihatkan kepadamu mukjizatku ini aku bertanya, aku bersumpah demi Allah, siapa yang telah mengambil potongan roti tadi nang sebiji tadi, siapa? Takon pulang Nabi Isa. Lalu inya menjawab, aku tidak tahu aja. Pokolim bahasa kitanya. Nah, kemudian jalan pulang Nabi Isa nih lawan seorang laki-laki tadi. Sampailah keduanya di sebuah sungai. Lalu Nabi Isa pun kesekan-kan situ kan di jembatan, di pingkuti Nabi Isa tangan nang seorang laki-laki tadi. Lalu Nabi Isa pun berjalan di atas sungai itu, berjalan kada tinggalan lawan seorang laki-laki tadi. Mukjizat Nabi Isa bisa berjalan di atas sungai, jalan kada tinggalan mukjizat deh. Nah, tatkala keduanya telah menyeberangi sungai itu, Nabi Isa bertakun pulang. Ujar Nabi Isa, demi Allah, zat yang telah memperlihatkan kepadamu mukjizatku nang kau menyeberangi sungai nih tanpa basah nih, aku bertakun siapakah yang mengambil sepotong roti yang tadi. Laki-laki itu pun tetap menjawab,
Aku kada tahu ya. Nah, berapa kali sudah berdusta tuh? Padahal Nabi Isa tahu ini berdusta. Lalu sampailah Nabi Isa dan seorang laki-laki ke padang pasir. Di padang pasir itu Nabi Isa duduk. Lalu beliau mengumpulkan pasir dan kerikil itu dikumpulkan sidin kayak tumpukan pasir. Lalu Nabi Isa berkata, kun zahaban, wahai pasir, jadilah engkau emas. Lalu pasir itu berubah emas, tumpukan-tumpukan pasir itu berubah menjadi emas. Ini ada 3 tumpukan. Jadilah emas, berubah menjadi emas. 3 tumpukan besar. Lalu Nabi Isa pun jadi sudah dibagi Nabi Isa jadi 3 tumpukan emas. Ujar Nabi Isa berucap, ini sepertiga ini gasanku, sepertiga gasan ikam, sepertiga ini gasan nang mamakan roti nang sabuting sisanya tadi. Hanya nang aku ulun jangan memakan roti tadi jangan. Inya hendak supaya dapat 2/3. Itu orang cinta dunia ini tuh. Orang cinta dunia tuh apapun inya jujur atau berdusta dilakukannya asal dapat dunia. Cuma tadi inya hendak berpandiri jujur ngaku ulun jangan makan nang sebiji roti sisanya tadi jangan supaya inya dapat 2/3. Lalu ujar Nabi Isa, Nabi Isa, seberataan gen kesini kamu. Aku pada kalau 7 lawan dunia. Mungainya 3 tumpuk emas kesininya, tapi jadi bisa kita ambil bakawan. Kita lain anunya. Aku cinta akhirat, ikam cinta dunia. Sampai ikam nih akun dia berdusta tadi demi mendapatkan roti sebuting tadi. Nah seharusnya dibagi 2. Ya kalau amun bakawan setia nih, akun dia berdusta menipu kawan demi mendapatkan dunia yang sebiji roti tadi. Ini pulang hendak yang banyak tumpukan emas bisi. Ya akun dia pulang jujur. Jujur bagus aja bang. Jujur bagus. Itu mah berdusta tadi nggak bagus. Seberataan kesini kamu nggak bisa. Aku udah kado belajar lawan dunia ini. Nah, lalu Nabi Isa pun berpisah dan meninggalkan lelaki itu. Kemudian datanglah 2 orang laki-laki mendekati lelaki yang tadi menemani Nabi Isa ketika sedang berada di padang pasir beserta hartanya. Ini kan tadi hemungan tadi bisi tumpukan emas. Sekalinya ada orang hartan berburu kah berdua atau bonjol kah biasanya berdua ada pulang dapat tetamu. Ikan banyaknya bisi emas ya. Nang berdua datang nih. Bagi-bagi dong ya ibaratnya kah. Nah Nabi Isa kan tahu lagi kisahnya. Nabi Isa berjalan dah. Nah, lalu kedua laki-laki tadi sebelum inya berpandil lawan seorang laki-laki yang berisi emas tadi berbisikan berdua, kita bunuh aja nang seikong nang bisi harta nih. Lalu kita kuasai hartanya nih tuh emas nih tuh aja. Nah berniat kayak itu. Itu kan kubur dunia deh hati itu. Cinta lawan dunia nih. Lalu hendak merencanakan membunuh mengampun harta itu. Nah, lalu nang kawan Nabi Isa itu berkata kepada kedua laki-laki itu, harta ini ya akan kita bagi menjadi 3 aja. Kita bagi 3 aja jan. Sebagian gasan ulun, nang sebagian gasan pian, sebagian gasan pian. Nah, tapi paruh kita ini lapar aja. Utuslah salah satu di antara kalian pergi ke desa, ke kampung atau untuk membeli makanan. Suruh seikong kawan bian membeli makanan. Nah jadi aku naik. Nah jadi seikong tulah ke kampung tulah nuker nasi bungkus kayak misalnya. Lalu tinggal berdua kalau deh.
Jadi jar nang berdua ini, kena bila inya datang membawa nasi bungkus kita bunuh inya. Jadi kita berdua ini menguasai ini jar, menguasai tumpukan emas nih jar. Jadi nang tolak tadi nuka nasi bungkus lah ibaratnya tuh. Sampai ke warung sebelum inya bawa dibuatinya racun di nasi bungkus itu. Rencananya apa? Nang supaya nang berdua tuh mati, kita makan di nasi bungkus. Aku jangan menguasai harta ngentot. Nah, ujuk-ujuk kayak membawa nasi bungkus yang sudah dibuatinya racun. Sampai sudah mau nasi bungkus, haro disembelih buahnya nang seikong nang mau nasi bungkus tadi mati. Nah, padahal dia tanda pembunuhannya mati. Nah, jadi kita aja menguasainya dah. Ayo kita makanan ya, makan keracunan mati juga duanya. Nah, jadi di tumpukan emas tuh tergeletak 3 mayat. Tebang dunia namanya dunia. Nah, dunia itu menipu, dunia itu memunguli sampai-sampai kawan dibunuh, kawan ditipu dan sebagainya. Orang yang mencari mendapatkan dunia itu kayak itu. Dunia itu memunguli kita. Gara-gara dunia kita kada berawaan biasanya. Gara-gara dunia kita bersesambatan dan sebagainya. Nah, itu dunia. Nah, jadi harta itu tetap di situ, cuman orangnya mati mayatnya ada situ. Lalu Nabi Isa di suatu ketika Sidin bersama dengan murid Sidin lah, bukan kawan Sidin, murid Sidin yang setia. Suatu ketika melewati tempat itu. Nah, lalu Sidin melihat ya mungkin mayatnya sudah membusuk. Nah inilah Sidin dunia. Waspadalah Sidin lawan dunia, berhati-hatilah lawan dunia. Nah, cinta lawan dunia, hubung dunia ya kayak itu bisa menggawi dosa. Nah, terus kembali ke kitab. Dan ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW yang pengertiannya bahwa di akhirat nanti datang suatu kaum, sekelompok manusia yang membawa amal seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu gunung di dataran pesisir di sepanjang Laut Merah Arab Saudi hingga Yaman. Itu ada gunung Tihamah, tinggi-tinggi gunungnya Nah, jadi ada kena di akhirat orang ini membawa amal ibadah nih banyak benar, gunul benar, nang kayak gunung Tihamah. Kemudian diperintahkan masuk neraka, tiba-tiba ini disuruh masuk neraka. Takajutainya nih. Nah, ini Nabi kita mengisahkan. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah mereka tidak salat jadi mereka masuk neraka? Nabi Muhammad SAW menjawab, mereka salat, mereka sembahyang mereka puasa dan mereka bangun malam sembahyang tahajud. Para sahabat bertanya lagi, kenapa diperintahkan masuk neraka? Kenapa jadi mereka masuk neraka pada sembahyang puasa, sembahyang tahajud? Nabi Muhammad SAW menjawab, karena apabila datang dunia kepada mereka, berlompatlah mereka kepadanya. Mereka berlompatan kepada dunia tanpa memandang halal dan haram. Artinya mereka itu mencari dunia itu kada peduli lagi halal ke haram keambil terus. Berarti lah muntamakan yang haram, sembahyang tuh bisa kada terima Tuhan. Iyalah, puasa kada diterima Tuhan, sembahyang tahajud kada diterima Tuhan, lamun tamakan yang haram. Nah, sama kada sembahyang leh. Nah, tiap datang kepada mereka uang, mereka terima sekalipun tidak tahu dari mana datangnya. Nah, artinya kada peduli tah.
bukan sekadar kada tahu, kada peduli. Kadang-kadang tahu orang memberi ini, orang hasilnya haram diambil juga, dimakan juga. Namun kayak kita kan biar yang haram misalnya kalau jangan dimakan, jangan diambil. Yang halal hanya ambil. Namun kada tahu bang, nah kada tahu tuh berarti halal aja tuh. Al halalu ma juhila asluhu. Arti halal itu sesuatu yang kada diketahui asalnya. Kita kada tahu asalnya. Misalnya kita kada kenal orang nih, tiba-tiba beri duit, halal aja tuh. Tapi lamun kita takuni, ya apa usaha? Aku jar berjualan sabu jadi haram, karena kita tahu bang asalnya. Jadi nggak usah ditakunikin. Amun kita tuh kada tahu asalnya, harus ditakunikin. Terima aja. Tapi lamun kita sudah kenal orang nih gawena haram nih, berjualan apa kan haram, nah itu jangan diterima. Atau diterima juga buang sungai duitnya atau bakar. Jangan dimakan. Nah itu namanya haram. Nah itu bisa menyebabkan masuk neraka walaupun menyembahyang, walaupun pemuasa, semua yang tahajud, nuntut ilmu juga, cuma karena haram. Nah kada diterima Tuhan ibadah kita. Nah dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW pernah juga bersabda yang maksudnya bahwa barang siapa yang menghendaki dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebutaan mata hatinya dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala melihat, ketahuilah bahwa barang siapa gemar pada dunia dan panjang angan-angan hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala butakan mata hatinya. Jadi siapa yang cinta lawan dunia, panjang angan-angan hidup di dunia, itu buta mata hatinya. Berarti palingannya bila orang yang kada cinta lawan dunia, cintanya lawan akhirat aja, maka mata hatinya itu kada buta. Orang yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala mata hatinya terhadap dunia, terhadap hubud dunia, ialah orang yang beruntung. Ia akan mengerti rahasia-rahasia, rajin beramal ibadah, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang ia dapatkan. Jadi tandanya orang tuh cinta akhirat dan kada cinta dunia, orangnya tuh rajin beribadah. Karena inya mementingkan amal akhirat daripada dunia. Nah, kayak kita lihat diri kita apakah kita rajin beribadah, apa koler beribadah. Nah, bila kita koler beribadah atau jumoris dunia, berarti cinta lawan dunia. Nah, mengapa kita dilarang mencintai dunia? Nang dilarang tuh mencintai lah, mau pakai aja, kada apa-apa. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali besar, sidin zuhud dengan dunia, tapi pakaian sidin seperti pakaian raja-raja, kendaraan sidin seperti kendaraan raja-raja, makanan sidin yang enak-enak. Pakai aja dunia, cuman hati jangan mencintai, jangan mengagumi lawan dunia. Nah, kada apa-apa kita makan yang nyaman-nyaman, kada apa-apa. Pakaian yang mewah kada apa-apa. Kendaraan yang mewah kada apa-apa, mun ada duitnya kada apa-apa. Jangan dicintai ya, hati jangan dicintai. Dunia itu mun dipakai aja kada apa-apa. Jadi jangan kita lah salah sangka ada misalnya ulama besar, tuan guru, mobil sidin apa Alphard misalnya. Kada zuhud ya. Seorang ngerti zuhud itu masalah hati. Hati sidin nggak ada tujuan dunia, amun pakai aja, ada apa-apa. Ada juga sebaliknya nih, orang ini miskin, kada bisa harta tapi tamak dengan harta, nah itu lebih tercelah itu. Orang ini kada bisa harta, cuman cinta lawan dunia, rakus, penjilat, atau juga kawan orang sugih hendak minta duit bang orang sugih tak, nah cinta lawan dunia, cuman miskin. Nah itu bagus benar itu. Lebih baik kita sugih tapi kita kada cinta dunia.
Kita pakai aja dunia itu, cuma jangan dicintai. Mengapa kita dilarang mencintai dunia? Perlu diketahui bahwa para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia dari mencintai dunia kepada mencintai akhirat. Jadi nabi-nabi itu, ulama-ulama kita itu membawai kita nih supaya hati kita nih mencintai akhirat aja. Asalnya cinta dunia tuh, cinta ke akhirat aja. Jangan cinta lawan dunia. Maka mengapa demikian? Karena dunia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh para walinya, juga musuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dunia musuh Allah Subhanahu wa taala karena dunia memutuskan jalan bagi para walinya. Bubuhan wali-wali Allah taala itu hendak sampai kepada Allah itu berat. Nah, panang dilalui dunia nupang nang dilalui. Nang tingkatan-tingkatan dunia nang penghalang-penghalangnya dunia nih. Cobalah orang tuh lamun hendak jadi wali itu harus menghilangkan dulu cinta lawan dunia tuh di hatinya, hanyarinya bisa jadi wali. Berarti kan dunia tuh penghalang tuh, menghalangi tuh. Jadi dihilangkan dulu dunia ini tuh, hanyarinya kawa. Sama juga tuh orang tuh karena kawa ibaratnya termimpi lawan nabi, apalagi bertemu lawan nabi masih kalau hatinya masih cinta lawan dunia. Dihilangkan dulu dunia tuh, berarti dunia itu kan menghalang tuh untuk bertemu dengan nabi. Maka dunia tuh dihilangkan, makanya menghalang lalu disingkirkan. Nah, itu karena dunia itu memutuskan atau menghalangi jalan bagi para walinya. Dan arti dunia musuh bagi para walinya karena dunia itu membuat mereka merasakan kepahitan sabar dari meninggalkan perhiasan dunia dalam perjalanan mereka. Orang tuh lamun hendak jadi wali berat, diantaranya sabar dulu melepaskan perhiasan-perhiasan dunia ini dari hatinya lah, bukan dari dirinya pakai aja. Kada segampang menghilangkan debu, menyapui debu, menghilangkan cinta lawan dunia di hati ini berat juga. Berat juga. Buktinya apa? Nang kayak kita nih kayaknya masih ada hubu dunia di hati nah. Kenapa? Pasti ada bersimpanan nah, duit nah. Pasti ada bersimpanan duit, ada kisah lah. Ada kisah. Mana ya kisahnya ya? Ada kisah daripada Abu Abdullah Al-Yusri Nazin rahimahullah ta'ala. Si Din ini seorang tokoh ulama lah, wali lah, yang disebutkan manaqib Sidin dalam kitab Ar-Risalah ya. Beliau sini berkumpul dan bercakap-cakap panjang lebar bersama Nabi Khidir dalam keadaan terjaga, kada lewat mimpi lagi. Tetamu Nabi Khidir rancak bilang setiap hari berpandiran Nabi Khidir berkumpulan, kada lewat mimpi lagi, lewat jaga kayak ini lah. Luar biasa tuh artinya makamnya nih. Lalu hubungan dalam keadaan terjaga di antara keduanya terputus. Lalu beberapa hari kemudian lagi tetamu Nabi Khidir. Ini baru Nabi Khidir lah, bukan Rasulullah. Sehingga Nabi Khidir menemuinya dalam mimpi. Nah, harau tetamu dalam mimpi. Nyamannya sudah tetamu waktu jaga kayak ini lah. Harau putus kemudian lagi hubungan, harau tetamunya dalam mimpi. Nah, lalu Abu Abdullah pun bertanya kepada Nabi Khidir, sebab apa jadi terputusnya hubungan kita dalam keadaan jaga? Kenapa jadi kita ini kata tamu lagi dalam menjaga? Soalnya tamu dalam mimpi. Nabi Khidir menjawab, ujar Nabi Khidir, kami tidaklah mau berteman dengan orang yang menyimpan rezeki untuk esok hari.
Dan kamu wahai Abu Abdillah pernah berkata kepada istrimu pada suatu waktu, upandi raun bini nih, ini ambillah dirham ini jar dan simpanlah di lamari gasan isuk. Oh, luar biasanya bepandir pada satu dirham aja. Nah jolong bini, nah simpani dirhamnya di gasan isuk kita nukar baras gasan isuk. Berarti tawakalnya apa? Lemah, ujar Nabi Haidir. Kami kadahapun bakawan lawan orang yang menyimpan rezeki untuk besok hari. Namun kita Pak sakindai banih sampai setahunan pulang ada duit 10 miliar di bank. Ya lah di dompet berapa juta bersimpanan benar kita. Kalah kita lawan bubuhan burung. Burungnya kena menyimpan nih ya. Sok tolak-tolak mencari rezeki. Pas sore balik ke rumah talihnya ibak. Ya kada ada menyimpan di dompetnya atau di rumahnya kada ada. Ayam gitu jola, itik gitu juga. Tawakalnya kuat kepada Allah. Mun kayak kita seakan-akan kayak apa isoknya namanya. Kayak itu bepandir kayak apa seorang isoknya. Kayak apa seorang mun kada duit ya. Kayak apa seorang kada berrezeki. Kada berrezeki aja. Nah kayak kada percaya nih itu lawan jaminan Tuhan. Nah, coba bayangkan si Din ini nah menyimpan gasan isuk aja itu sudah kadahpun bakawan sudah Nabi Khidir. Berarti ini apa di hatinya tuh ada cinta lawan dunia. Oh, jawaban lawan kita leh. Kita nih hendak tetamu Nabi Khidir aja, apalagi tetamu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi atau dalam jaga. Nah, luar biasa. Jadi bila orang hendak jadi wali, hendak tetamu lawan Nabi Khidir dan Rasulullah, jangan ada cinta lawan dunia di hati, jangan ada hendak menyimpan walaupun besok hari berat ini deh, berat. Nah, jangan ada cinta lawan dunia sedikit pun di hati. Nah, kita tuh seandainya kada bersimpanan tuh oleh amun esok hidup ada jatuh berrezeki. Sebaliknya walaupun kita bersimpanan di bank 10 miliar mun esok mati tuh ada rezeki kita 10 miliar itu. Jadi rumusnya bila ada umur ada rezeki gitu. Jangan kipuh memikirkan masalah rezeki ini. Dan kita leh kita nih tawakalnya kuat lawan Allah Ta'ala nih. Anu jar seorang bersimpanan nih bukan karena seorang lamah jar, anak seorang jar, kesan anak-anak seorang, kesan bini seorang ya. Nah ada aja tak anak alasannya nih. Mun seorang kuat terjebak tawakal jar. Cuman kesan anak, kesan bini kada kuat tawakal, anak kada kuat tawakal. Nah alasannya nih, ya terserah aja bang ya kalau. Dan adapun maksud dari dunia itu musuh dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, karena dunia itulah yang menyesatkan mereka sehingga mereka diistidraj atau dilanjur sebab tipu dayanya, mereka terlena sebab hijaunya dunia atau mewahnya dunia. Jadi dunia ini musuh bagi wali-wali Allah Ta'ala, musuh bagi Allah Ta'ala, juga musuh bagi musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah? Orang-orang yang lupa dengan Allah, orang-orang yang tidak mau sujud dengan Allah. Kenapa inya kadakon sujud? Mungkin karena inya mau urusi harta. Kenapa inya kadakon nuntut ilmu? Sibuk mau urusi harta. Harta kan dunia tuh, dunia itu musuh juga bagi musuh-musuh Allah. Artinya menghalangi inya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya kayak di kisah tadi kan, gara-gara dunia akan membunuh orang, meracuni orang, menyembelih orang. Nah, gak ada tahu lagi halal haram. Demikianlah kewajiban kita sebagai seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, jika benar-benar beriman dengan Al-Jalil. Sejak sekarang kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mencari jalan. Dan caranya bagaimana? Caranya mengurangi hubbud dunia. Namun menghilangkan misalnya kata kawa sudah. Ya dikurangi barang cinta lawan dunia.
Kayak apa caranya aja? Ya rancakin nuntut ilmu agama supaya tahu juga tuh tentang tercelanya dunia, tentang apa kebahagiaan di akhirat, tentang kenikmatan di akhirat. Bila orang sudah meyakini kenikmatan yang abadi itu, kenikmatan di akhirat, kebahagiaan abadi, kebahagiaan di akhirat, dunia ini sementara aja, maka dia tidak akan terlena dengan dunia ini. Misalnya gitu nih, di dunia ini, karena kita banyak bisi duit, kalau membangun istana, bukan rumah lagi, istana yang megah, ya satu mata aja juga. Suatu saat istana itu roboh, hancur, kitanya mati, udah kekal. Tapi lamun kita di akhirat, kita beramal ibadah, lalu di akhirat kita bisi istana kekal belalawasan, kitanya belalawasan hidup. Itu bedanya lawan dunia, lawan akhirat. Nah, Nabi Sulaiman Sidin pernah dikagumi orang, karena Nabi Sulaiman kan diberikan kerajaan nang kadidan kayak Nabi Sulaiman sebelum atau sesudahnya kadada. Karena Nabi Sulaiman ini meminta kepada Allah, beri ulun kerajaan kekuasaan nang kadada kayak ulun nih, sebelum ulun dan sesudah ulun kadada. Oh, para jin-jin tunduk ke Nabi Sulaiman. Para binatang-binatang, para manusia sudahnya, syaitan juga tunduk Nabi Sulaiman. Lalu ada orang berpandang, wah luar biasa leh, biar Nabi Sulaiman bisa kekuasaan ini kadidenang kayak biar ini. Napa aja Nabi Sulaiman? Kekuasaanku, kerajaanku ini kalau dibandingkan dengan membaca sekali tasbih, itu kadada nilainya sedikit pun. Karena orang membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kekal pahalanya di akhirat. Amun kerajaan kuno aja sih dan hancur gitu. Ada lagi sisanya, habis sudah sisanya. Tapi kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kekal. Itu lebih hebat daripada kerajaan kuno, ujar Sidin. Nah, sering-seringlah merenungi diri kita, muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Merenungi diri ini artinya seorang nih kada lawas jua hidup di dunia nih, bapak jua sibuk-sibuk mencari dunia, umur sudah 40 tahun ke atas, baik mengisi beribadah aja, membanyakin baca salawat aja. Nah, janganlah meninggalkan menuntut ilmu. Nah, walaupun umur sudah tua, kada apa-apa kita nuntut ilmu terus, supaya kita dapat pelajaran-pelajaran yang membuat kita sadar bahwasanya dunia ini sementara, dunia ini hina, tapi akhirat kekal, kebahagiaan akhirat yang kekal. Karena dengan menuntut ilmu dan berkumpul bersama-sama orang-orang soleh, sedikit banyak kita akan mendapat kebaikan-kebaikan. Pasti sudah dapat kebaikan, cuman sedikit banyaknya, ada yang sedikit dapat kebaikannya, ada yang banyak, itu tergantung niatnya. Mau niatnya banyak, ya banyak dapat kebaikan. Nyatanya kita loh dapat pahala, dosa diampuni, nuntut ilmu nih. Dan berpengaruh kepada kehidupan beragama kita, karena kita dapat ilmu agama. Nah, kita terapkan dalam kehidupan kita sesuai tuntunan ilmu agama. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita sebaratan selamat di dunia, selamat di kubur, dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah walladzi la